Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan. Menjadi putra dan putri Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, pada pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus sehingga Roh Kudus dapat menerangi kami untuk kami akan tetap kuat dan tetap teguh di dalam menghadapi pergumulan yang datang di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah berdiri teguh terlepas dari olokan dan hinaan. Mazmur 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh." Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di pagi ini dalam pembahasan firman Tuhan. Yang pertama, kefasikan. Orang fasik ialah orang yang tidak mengasihi dan tidak menuruti hukum-hukum Allah, melainkan berlaku bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Orang fasik, kehidupan kefasikan adalah kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, dan mereka menjauh dari kehidupan kebenaran, dan bahkan kehidupan kefasikan ini menentang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri kefasikan: tidak takut Allah, tidak punya buah roh, tidak peduli sesama, egois dan tinggi hati, tidak beriman, meremehkan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, mereka ini digambarkan sebagai orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua, berdiri teguh dengan keberanian. Saudara, agar supaya sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, tidak digolongkan kepada kehidupan orang fasik, maka kita sebagai umat Tuhan harus berdiri teguh dengan keberanian. Jangan biarkan sindiran-sindiran, ancaman-ancaman, ucapan-ucapan, olokan menyebabkan engkau melanggar kata hatimu dalam hal terkecil sekalipun, dan dengan demikian membuka pintu dari kuasa kegelapan untuk mempengaruhi akan kehidupan iman kita dan mempengaruhi akan kehidupan rohani sebagai umat-umat Tuhan. Seringkali tantangan, pergumulan, ujian dapat meruntuhkan akan pertahanan sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi ketika punya komitmen kepada Tuhan, berdiri teguh di dalam kebenaran dan berani melakukan akan kehendak, maka dengan demikian sebagai umat-umat Tuhan akan kokoh di dalam kehidupan rohani. Yang ketiga, belajar firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita selalu merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka kita akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita akan memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, karena firman Tuhan adalah suatu penuntun yang aman. Kalau firman itu dipelajari dengan teliti, maka bahaya jatuh ke bawah kuasa penggodaan yang mengelilingi orang-orang muda tidak akan ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini ada 3 yang perlu kita renungkan sepanjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hari ini. Renungkan 3 hal yang dapat membuat kita sebagai umat-umat Tuhan berada di posisi kehidupan sebagai orang fasik, atau kita berada di posisi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan pekabaran firman Tuhan pagi ini.
yang memberikan satu amaran bagi kami untuk waspada di dalam kehidupan sebagai orang fasik. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudus dapat menuntun di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, mungkin para pemirsa yang ada di rumah di mana saja berada, yang lagi bergumul, yang lagi ada masalah, mungkin mereka mengalami sakit. Hamba bermohon kepadamu Tuhan, biarlah kuatkan mereka, pulihkanlah mereka Tuhan. Biarlah bersama dengan mereka setiap saat, hari ini sampai seterusnya bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.